di mana di bulan ini kita selalu diingatkan tentang Nabi dan kita berusaha untuk menyenangkan hati Nabi. Dan perkara yang paling bikin senang hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengarang Maulid Simtud Duror, beliau mengatakan, la syai' yasurru qalbin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam illa nashrul ilm wat tabligh wal amal bih. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bikin girang hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melebihi ngelihat umatnya nuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada sore hari ini untuk menuntut ilmu agama menjadi sebab Nabi cinta kepada kita, Nabi sayang kepada kita, sehingga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan di surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Dan barusan kajian kita dimulai dengan pembacaan Ratibul Attas, yaitu dikiran-dikiran, wiridan-wiridan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin kita telah membahas satu persatu zikir demi zikir, wirid demi wirid yang terkandung dalam Ratibul Attas, dan sekarang kita masuk ke zikir yang ke selanjutnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, billah. Nah, di dalam Ratibul Attas ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah, tahassunna billah, kami berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah tawakkalna billah, dengan menyebut nama Allah kami bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu artinya ya. Nah, ini kalimat basmalah atau bismillah, yang sebelumnya juga kalimat-kalimat wiritannya, dikirannya juga terkait dengan bismillah, dan sudah kita jelaskan beberapa fadilah keutamaan terkait dengan bismillah. Dan kita diperintahkan memang untuk senantiasa meminta perlindungan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala kapanpun, dimanapun dalam setiap aspek kehidupan kita ya. Karena setan itu nggak pernah berhenti untuk menggoda kita, merusak perbuatan kita. Dan kita nggak tahu kapan kita mendapatkan kesialan, keburukan. Makanya kita diperintahkan untuk senantiasa baca bismillah dalam setiap aktivitas kita. Kita mau minum, kita mau makan, kita mau jalan, kita mau pulang, kita masuk rumah, pakai baju, buka baju, dan lain sebagainya ya. Dan lain sebagainya, kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Bahkan kita kalau makan dianjurkan itu setiap suapan baca bismillah, bismillah, bismillah ya. Minum juga begitu, setiap tegukan bismillah, bismillah, bismillah. Bahkan kalau kita lupa ya, kalau kita lupa lagi makan tiba-tiba ingat, oh iya belum baca bismillah. Nah, di sini ada hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. Apabila salah satu di antara kalian makan satu makanan, maka ucapkanlah bismillah. Fa inna siya fi awalihi falyaqul bismillah fi awalihi wa akhirih. Dan kalau misalkan ada yang lupa, dia nggak baca bismillah di awal ketika makan, falyaqul, maka ucapkanlah bismillah fi awalihi wa akhirih. Itu baca bismillah fi awalihi wa akhirih. Saking pentingnya kita untuk mengingat asma Allah, menyebut nama Allah dalam aktivitas kita. Sampai kalau kita lupa lagi makan, tengah-tengah makan, terus kita lupa baca bismillah, kata Nabi, falyaqul, maka ucapkanlah bismillah fi awalihi wa akhirih. Ya, karena kalau kita makan tanpa baca bismillah itu setan ikut nimbrung, setan ikut nimbrung. Makanya ketika sahabat baca doa ini bismillah fi awalihi wa akhirih, ada yang lupa sahabat, terus makan, baca di tengah-tengah makan bismillah fi awalihi wa akhirih, kata Nabi, Nabi ketawa. Nabi ketawa ngelihat itu, sahabat nanya, kenapa wahai Nabi kok engkau ketawa? Iya, setan pas lagi ikut nimbrung tengah-tengah makan, itu orang baca bismillah fi awalihi wa akhirih, nanti tuh setan bakal kerepotan minumnya bagaimana ya. Kalau dari awal dia emang nggak ikut makan dari awal, tapi kalau di tengah-tengah dia udah makan ya, apalagi makannya sambal kan, pedesan,
terus baca ente bismillah fi awalihi wa akhirih, tuh setan akhirnya susah mau minumnya gimana, nggak bisa ikut nimbrung lagi karena udah baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, dianjurkan tuh kita untuk membaca bismillah dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap aktivitas kita. Keluar rumah juga dianjurkan. Di sini ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qala yakni idza kharaja min baiti, barang siapa yang membaca ketika ia keluar dari rumahnya. Nah, nih kalau mau berangkat kerja atau keluar dari rumah, baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Yuqallahu, maka dia akan dijaga, kufita wa wukita wa tunajja anhu syaitan, maka dikatakan kepadanya oleh malaikat, engkau bakal dijaga, ditolong, dihindari dari godaan setan. Ya, gampang, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, itu baca ya, ringkasnya begitu ya. Kemudian bahkan ketika kita buka baju juga dianjurkan kita udah baca bismillah, sebagaimana disebutkan dalam hadis di sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sitru ma baina a'yunil jin wa awrati bani adam ay yaqulu rajul al muslim idza arada ay yatrah thiyabah bismillahilladzi la ilaha illahu. Penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia ketika membuka bajunya, buka auratnya, itu bisa terhalang apabila seorang muslim hendak membuka pakaiannya, hendak membuka auratnya, dia baca bismillahilladzi la ilaha illahu, bismillahilladzi la ilaha illahu, bismillahilladzi la ilaha illahu. Nah, itu bacaan bisa memalingkan pandangan jin untuk melihat aurat kita ya. Nah, makanya tuh kadang-kadang suka ada orang yang digoda jin. Nah, mungkin begitu lagi buka aurat jinnya demen ya, digodain karena nggak baca bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bahkan dalam urusan berhubungan aja, berhubungan suami istri ya, kita dianjurkan untuk baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Itu doanya. Artinya kita dianjurkan untuk membaca bismillah, bismillah, bismillah dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Ringkasnya, kalau nggak apal bacaan-bacaan tadi ya, nggak apal baca-bacaan tadi, ringkasnya baca tadi tuh ratib bismillahirrahmanirrahim billah, bismillahirrahmanirrahim billah dalam setiap aktivitas kita. Bismillahirrahmanirrahim billah, dengan menyebut nama Allah kami berlindung kepada Allah. Bismillah tawakkalna billah, dengan menyebut nama Allah kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah barusan kita baca ratib, di situ ada kalimat tersebut. Mudah-mudahan Allah jaga aktivitas kita, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih melalui kitab Safinatun Najah. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah untuk penyusun dari kitab Safinatun Najah, yaitu Syekh Salim bin Sumer serta guru-guru kita dan orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca niat ta'lim wa ta'allum, niat belajar mengajar, agar majlis kita dan ilmu kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari Al-Faqir dan para hadirin mengikutinya dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal indifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki
bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'an wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tuqimuna min al-fahmi wa tudhhiru al-mashkala atayfa man naka ta'lam wa la a'lam innaka anta a'lamu ghuyub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhhimin nisyan binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma'asimullah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fi syurutil wudu. Pasal yang menjelaskan tentang syarat sahnya wudu. Ya, jadi ada kemarin fardu-fardunya wudu udah kita bahas. Sekarang ini masuk ke syarat-syaratnya wudu. Sebelumnya juga kan kita udah ngebahas hal-hal yang mewajibkan mandi dan fardu-fardunya mandi. Nah sekarang syarat sah. Beda antara fardu dengan syarat sah. Ini syarat sah wudu sebetulnya syarat sah mandi juga. Ya. Kalau fardu wudu, fardu mandi itu sesuatu yang harus kita laksanakan di dalam wudu. Di dalam wudu, kalau kita wudu atau di dalam mandi, kita mandi kemudian fardu-fardunya nggak kita laksanakan, wudu kita, mandi kita nggak dianggap karena fardu-fardunya tidak dilaksanakan. Nah ada syarat sahnya wudu dan syarat sahnya mandi. Syarat ini harus terpenuhi sebelum kita melaksanakan wudu atau mandi, ya. Nah itu syarat sah. Artinya kalau syarat-syarat ini terpenuhi, wudunya, mandinya sah. Syurutul wudu, fi syurutil wudu, syarat-syarat sahnya wudu. Begitu juga mandi, sebetulnya sama aja. Syurutul wudu asyarah, syarat sahnya wudu atau mandi, yaitu asyarah, ada 10. Ya, ada 10. Syarat sahnya wudu ada 10. Yang pertama al-Islam, Islam. Kita sebutin dulu satu persatu. Yang pertama al-Islam, Islam. Kemudian yang kedua at-tamyiz, tamyiz. Kemudian yang ketiga an-naqa anil haid wan nifas, bersih atau suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat wa amma yamna'u usulal ma' ilal basyarah, tidak adanya sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Kemudian yang kelima wa alla yakunu 'alal udwi ma yughayyirul ma', tidak adanya sesuatu pada anggota tubuh yang dibasuh yang bisa merubah sifat air. Wal ilmu bi fardiyatihi, kemudian yang ke berapa? 6 ya. Yang ke-6 al ilmu bi fardiyatihi, mengetahui bahwa wudu yang dia laksanakan itu fardu, hukumnya wajib. Wa alla ya'taqidu fardan min furudihi sunnah, kemudian yang ke-7 tidak meyakini salah satu daripada fardu wudu itu sunnah. Kemudian yang ke-8 al-ma tahur, air yang digunakan air yang suci, mensucikan. Wa dukhul waqt, yang ke-9 masuknya waktu sholat. Yang ke-10 wal muwala lidaimil hadat, yang ke-10 wal muwalah, muwalah itu continue, nggak ada jeda bagi orang yang selalu berhadas. Nah nanti bakal dijelasin satu-satu. Yang pertama syaratnya Islam. Jadi syarat sah wudu, syarat sah orang wudu itu harus beragama Islam. Jadi kalau ada orang non muslim, orang kafir, dia wudunya lebih bagus daripada orang muslim, sunah-sunahnya dilaksanain sangat sempurna, tetap nggak sah. Karena syarat sahnya wudu yang pertama Islam.
Yang kedua, syarat sahnya wudu yang kedua yaitu tamyiz. Tamyiz itu seorang udah bisa diajak ngomong, masih kecil tuh berarti. Belum balik juga orang udah bisa tamyiz, udah bisa diajak interaksi. Mamah mana? Ya, papah mana? Ya, ditanya, nah, dia bisa ngobrol. Nah, itu udah tamyiz. Atau definisi lain, tamyiz itu orang yang udah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, itu udah tamyiz. Atau ada definisi lain, tamyiz itu kalau udah bisa ngebedain mana kanan, mana kiri. Atau ada definisi lain, tamyiz itu yang udah bisa ngebedain mana hal yang membahayakan buat dia, mana hal yang nggak membahayakan buat dia. Kalau bayi masih kecil banget kan nggak tahu tuh, ada bara dipegang aja sama dia nggak tahu itu membahayakan. Ya. Itu tamyiz. Tamyiz itu berarti belum tentu balik. Kalau balik kan kemarin udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Orang udah balik tuh segimana ya. Balik itu umurnya udah 15 tahun, laki-laki atau perempuan ya, itu langsung balik. Ada yang 9 tahun, kalau perempuan udah haid, udah balik 9 tahun. Ada laki-laki atau perempuan yang 9 tahun udah balik, kalau dia mimpi basah. Nah, itu 3 syarat. Salah satu dari 3 syarat tadi ada pada diri seorang, maka dia sudah balik. Bisa jadi 9 tahun, bisa jadi 15 tahun. Tapi kalau tamyiz, ya bisa jadi lebih kecil dari itu. Soalnya tamyiz itu udah bisa diajak ngobrol. Papah mana, mamah mana, nah itu ada di sono, ada sini, nggak ada lagi pergi, nah itu udah bisa diajak ngobrol, itu udah tamyiz namanya. Atau dia udah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, itu udah tamyiz. Nah, itu syarat yang kedua, tamyiz. Jadi kalau anak kecil belum tamyiz, dia wudu. Wah, anak ajaib ya, anak kecil udah bisa wudu. Dia wudu belum tamyiz, nggak sah, karena syarat sah yang kedua harus tamyiz. Yang ketiga, an-naqa' anil haid wan nifas. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Perempuan dia udah suci dari haidnya, dia udah suci dari nifasnya ya, terus dia wudu, sah. Kalau masih dalam keadaan haid, kalau masih dalam keadaan nifas, nggak sah wudunya. Kemudian yang keempat, wa amma yamna usul ma'il basyarah. Yang keempat, tidak adanya sesuatu yang menghalangi air terkena kulitnya. Ya, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Nah, banyak tuh kayak cat, misalnya Hansaplast, Tip X, Butek kalau perempuan tuh ya, atau misalnya apa aja macam-macam ya, apa aja macam-macam ya, yang menghalangi air sampai ke kulit. Atau misalkan kalau perempuan nih ya, ada make up namanya waterproof ya, waterproof tuh, itu nggak masuk air tuh, hati-hati ya, nggak masuk air, terhalang air. Kita kena tip X habis ngecat atau habis ngecat ada cat ya, walaupun cuma setitik. Hansaplast walaupun cuma sedikit ya. Kalau misalkan pakai perban gimana Beb? Kalau sakit misalkan patah dan lain sebagainya, coba besok ya bakal kita bahas ya. Teringetin pembahasan ya, takut Anda lupa. Ya, kalau ingat, kalau yang ingetinnya ingat, berarti pembahasan itu nanti pembahasan selanjutnya. Kalau nggak diingetin, berarti kita lanjut ya pembahasannya. Ya, pembahasannya itu bagaimana cara kita wudhu atau mandi pakai perban atau pakai sesuatu yang menghalangi kulit kalau dalam keadaan darurat. Kalau nggak darurat ya kena cat, kena tip X atau pakai Hansaplast ya. Nggak begitu darurat, ada sesuatu yang menghalangi air ke dalam kulit, itu tidak sah wudhunya. Wudhu nih capek-capek, sholatnya banyak lagi, sholat taraweh 23 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada chat atau terus ini ya, dari awal ternyata dia nggak sah wudhunya, sholatnya juga nggak sah, karena ada yang menghalangi sesuatu masuknya air ke dalam kulit. Itu harus nggak ada tuh, itu syarat yang keempat. Wa alla yakun 'alal udwi ma yughayyiru ma, dan tidak ada sesuatu pada anggota tubuh yang dibasuh yang bisa merubah sifat air ya. Kan di pertemuan yang lalu kita udah bahas, ada air yang tadinya suci tapi kecampur dengan sesuatu bisa menjadi tidak suci ya, terkena najis misalnya, atau terkena benda
atau sesuatu yang tidak najis, misalkan cat, warna, teh, kopi, apalagi, pokoknya sampo, sabun, ya, kecampur sama sesuatu yang suci, air itu tetap suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, syarat yang kelima yaitu syarat yang kelima tidak adanya sesuatu di anggota tubuh yang dibasuh yang bisa menyebabkan berubahnya air. Misalkan ada sabun di anggota tubuhnya, lagi pakai sabun di tangan, dia langsung wudhu, atau pakai sabun muka ya sering ya, sekalian wudhu dia pakai sabun muka ya, busah, ganteng kagak, lama iya ya, dia mau dibusah-busahin pokoknya, busahin ya, terus dia wudhu nih, wudhu ngebasuh muka. Nah, ini ada sesuatu yang bisa merubah sifatnya air. Air yang dicampur dengan sesuatu yang suci itu tetap suci tapi tidak mensucikan. Udah dibahas sebetulnya bab air. Ya. Nah, dia wudhu nih, ini air yang dia tangan dari keran suci yang di tangan dia. Begitu sampai muka, karena kecampur dengan sesuatu yang bisa merubah sifat air, maka air itu menjadi suci tapi tidak mensucikan. Mukanya nggak kebasuh wudhu, nggak kebasuh wudhu. Nah, jadi nggak boleh ada sesuatu yang bisa merubah statusnya air. Atau sampo, misalkan lagi mandi janabah, mandi wajib, mandi bisa nyampo nih. Atau sebelum dibasuh, baru sedikit basuh rambutnya ya, ini basuh rambut ya, habis itu sabunan ya, terus mandi janabah baru niat, saya niat mandi janabah, saya niat mandi besar. Air yang kena sampo, air yang kena sabun itu menjadi air yang suci tidak mensucikan karena bercampur dengan sesuatu yang suci, sampo dan sabun. Dan begitu juga hal yang lain, ada cat, ada apa, ada ini, ada itu ya. Nah itu bisa merusak sifatnya air, Wal ilm bi fardiyatihi, mengetahui kefarduan, nggak apa-apa ya, bentar ya, lanjutin ya, nanggung, ntar akhirnya pinter kagak, puyeng iya ya, akhirnya sesat menyesatkan ente. Pulang-pulang makoli lagi ya, jangan. Nah, kemudian yang keenam itu syarat sahnya wudhu ya. Ini harus tahu nih biar wudhu kita sah, biar mandi kita sah. Kalau kita nggak tahu, takutnya ada syarat yang nggak terpenuhi, wudhu kita nggak sah, sholat kita nggak sah, ibadah kita nggak sah, mandi kita nggak sah, sholat kita nggak sah, ibadah kita nggak sah. Yang keenam, ilmu bifardiyati, mengetahui wudhu yang kita lakukan itu wudhu wajib. Kita pengen sholat ya, kan wajib wudhu. Kita tahu wudhu yang kita laksanakan ini adalah wudhu wajib karena kita pengen sholat, wajib wudhu. Kalau misalkan kita nggak tahu, kan ada juga wudhu sunnah. Misalkan salah satu contoh wudhu sunnah itu tajdidul wudhu. Atau misalkan kita iseng-iseng nih, lagi nggak mau sholat, lagi apa, wudhu ibadah sunnah itu. Mau kerja nih, wudhu Atau ente daimul wudhu, dalam keadaan pengen berwudhu terus, nggak apa-apa, itu sunnah. Atau misalkan ente dalam keadaan wudhu tapi pengen wudhu lagi, namanya tajdidul wudhu, memperbarui wudhu ente walaupun belum batal. Nah itu tajdidul wudhu, itu sunnah. Ente kalau pengen wudhu dalam melaksanakan sholat, untuk melaksanakan sholat harus tahu tuh wudhu yang ente laksanakan adalah wajib. Kalau ente nggak tahu ini wajib apa enggak ya, ini anda lagi dalam keadaan berwudhu apa enggak. Kalau dalam keadaan berwudhu berarti kan kalau wudhu lagi tajdidul wudhu ya. Pengen sholat, ente bingung, ada keadaan wudhu, dalam keadaan wudhu apa enggak ya, dalam keadaan wudhu apa enggak ya. Berarti kalau anda wudhu lagi, ini namanya tajdidul wudhu nih, sunnah. Tapi kalau anda dalam keadaan tidak berwudhu, wajib, karena pengen sholat. Antara wajib dan sunnah, bagaimana nih? Nah, itu mendingan dibatalin aja ya. Nah, nanti ada bab yang membatalkan wudhu, sentuhan sama perempuan, tapi ribet sentuhan perempuan, jangan ya, apalagi bukan mahram ya. Atau misalkan buang angin, ente maksa-maksain buang angin, jangan, akhirnya basah nanti ya, anginnya basah. Atau misalkan tidur kelamaan. Nah, salah satu yang paling cepat ngebatalin wudhu, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan ya, biar kita nggak ragu, akhirnya batal, tahu, kita yakin bahwa wudhu yang kita laksanakan hukumnya fardu, hukumnya wajib gitu. Kalau kita ragu, ini fardu apa anak tajdid wudhu ya, masih ada wudhu ya, ini fardu apa, nah, itu kata para ulama. Nah, tapi sebagian ulama bilang boleh, tapi mayoritas ulama bilang
maka wudhu tersebut ragu-ragu, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, tidak mengetahui kewajiban wudhu yang dilaksanakan. Sedangkan syarat yang keenam itu mengetahui bahwa wudhu yang dilaksanakan hukumnya wajib. Wa an la ya'taqid fardan min furudhi sunnah. Kemudian yang ketujuh, tidak meyakini salah satu anggota wudhu yang wajib dianggap sunnah. Tidak meyakini salah satu anggota wudhu yang wajib dianggap sunnah. Misal kemarin kita udah jelasin tuh fardu-fardunya wudhu, niat, membasuh wajah, membasuh dua tangan sampai sikut, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib berurutan. Tidak meyakini dari 6 ini sunnah. Ini membasuh kepala. Hukum yang basuh kepala apa? Sunnah, padahal wajib. Basuh kepala apa hukumnya? Sunnah. Meyakini sesuatu yang fardu atau yang wajib sunnah, maka itu tidak sah wudhunya, tidak sah. Jadi harus tahu tuh mana-mana yang fardu. Atau misalnya kita nggak tahu karena ngajinya baru datang sekarang ya, pas kemarin bab fardu wudhu nggak datang ya, Anda nggak tahu fardu-fardunya wudhu mana, sunnah-sunnahnya wudhu mana, yang fardu mana, yang sunnah mana. Sah wudhunya, asalkan jangan meyakini satu yang fardu itu sunnah. Kalau dia nggak tahu, pokoknya wudhu mah ada yang sunnah, ada yang fardu, yang mana coba sebutin fardu-fardunya, nggak tahu. Tapi ente tahu ada yang sunnah, ada yang fardu, ada yang sunnah, sebutin, nggak tahu, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia meyakini salah satu fardu itu sunnah, maka tidak sah wudhunya, karena syarat yang ketujuh itu tidak meyakini salah satu fardu daripada fardu-fardunya wudhu itu dianggap sunnah. Wal ma tahur, yang kedelapan, syarat yang kedelapan wudhu dan mandi itu airnya harus suci, mensucikan. Udah kita bahas ya, ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan, ada air yang najis. Tinggal nanti diulang aja YouTube-nya, jangan lupa di like, di subscribe dan share ya. Kemudian yang ke-8 yang ke-9 syaratnya dukhul waqt, masuknya waktu sholat. Jadi kita wudhu harus masuk waktu sholat. Maksudnya bagaimana? Bagi orang yang berhadas terus-terusan, kayak contoh ada orang yang besernya udah nggak bisa tahan, keluar terus tuh, dia beser keluar terus, udah nggak bisa tahan, kayak orang-orang udah tua tuh, bisa pakai popok orang tua tuh ya, pempes orang tua, dia beser keluar terus. Nah itu nggak boleh, wudhunya sebelum masuk waktu sholat. Dia pengen sholat maghrib nih, harus nunggu azan maghrib dulu, baru dia masuk maghrib, baru wudhu boleh. Kalau sebelum maghrib, tapi kan keluar terus tuh. Nah, tapi kalau misalkan orang beser begitu, diwajibkan setelah masuknya waktu sholat, karena dia keluar terus najisnya. Begitu dia masuk waktu sholat, dia pengen sholat, baru wudhu, sah, walaupun keluar lagi, karena dalam keadaan darurat. Tapi kalau sebelum masuknya waktu sholat, nggak boleh. Itu cuman dalam keadaan orang-orang yang memang darurat. Wal mualah, kemudian continue, nggak ada jeda bagi orang yang berhadas terus-terusan juga kayak orang beser tadi, itu harus terus-terusan. Tapi kalau orang yang nggak berhadas terus-terusan kayak kita, ya kita kan nggak terus-terusan berhadas, ya itu nggak perlu mualah, nggak perlu continue, nggak perlu langsung, boleh ada jeda. Muka dulu ngobrol dulu, main dulu, kelalang keliling dulu, nyicil, maksud tangan lagi, nggak apa-apa, ya itu tidak mengapa, kecuali kalau emang orang yang dalam keadaan terus-terusan berhadas, maka dalam keadaan darurat seperti itu wajib baginya mualah, wajib baginya secara langsung, secara kontinu tanpa dicicil ya. Jadi harus spontan wudhunya, nggak boleh cicil ya. Nah itulah syarat sahnya wudhu yang ada 10 ya, 8 umumnya orang, dan 2 terakhir tadi itu bagi orang yang dalam keadaan berhadas terus menerus ya. Walaupun azan, karena ini kita melaksanakan kewajiban ya. Nah kalau ngelihat kadang-kadang majelis taklim kok di sana azan terus lanjut aja, nggak ngomong, nggak ngedengerin azan ya, biar nggak ada husnuzon sama ustadz-ustadz yang lain nih. Kalau itu azan, nah kan kita begitu dikit-dikit suzon ya. Ngejawab azan itu hukumnya bisa jadi wajib, ada sebagian ulama sunnah. Tapi kalau nuntut ilmu, apalagi fikih, ilmu kayak begini, ini hukumnya wajib. Jadi kita harus bisa mengedepankan yang terbaik ketimbang yang baik gitu. Makanya ada rukhsah, ada keringanan. Kalau kita lagi ngaji terus mendengar azan, nah itu boleh dilanjutin.
boleh dilanjutin, atau kalau misalkan pengen ngebalas dulu ya nggak apa-apa, karena setelah ini juga ada azan ya, begitu jadinya ya. Jangan kadang-kadang lihat Ustadz dikit ngebablas azan, Ustadz begitu lagi, Ustadz begitu lagi. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga ibadah kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Faqih sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.